Kan kalau sekarang ini sedang menarik kasus korupsi di kejaksaan, misalnya kasus yang Pertamina Patela Niaga atau yang di KPK ada kasus ASDP ya, yang nilainya triliunan rupiah. Bayangkan kalau kasus itu terjadi setelah undang-undang BUMN ini muncul, artinya KPK nggak bisa tangani itu. Jadi kasus ini hanya kasus pidana, kalaupun diproses itu bisa ke arah perdata atau ke arah pidana, atau misalnya dia mengklaim bahwa ini kan proses resiko bisnis. Saya menduga ini ada sesuatu gitu ya, agenda-agenda memang menghindari akuntabilitas publik. Kelihatan dari bikin undang-undangnya saja, itu menghindari akuntabilitas publik, menghindari partisipasi gitu. Karena dia ada agenda-agenda yang sebetulnya kalau publik tahu sejak awal pasti akan dikritik. Ya. Kalau mau ditarik kepada Undang-Undang Dasar pasal 33, ini ada bias sebetulnya. Ini yang saya sebut, ini beresiko secara konstitusional undang-undang ini. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama Program Buka Kartu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN telah lahir. Undang-undang ini merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Nah, yang menjadi persoalan, isinya dari undang-undang ini ngeri-ngeri sedap. Seakan-akan mengkonfirmasi Indonesia semakin gelap. Nah, untuk membahas soal ini kita akan berdiskusi dengan dua narasumber tetap di kanal ini. Yang pertama adalah Mas Dadang Trisasongko, pendiri dari Merkov Law and Governance. Dan satu lagi adalah Bung Emerson Yunto dari Visi Integritas. Nah, dua-duanya ini kebetulan adalah lawyer, juga pemerhati bidang BUMN, terutama praktisi juga pada pengembangan tata kelola di BUMN. Nah, kita masuk langsung ke pembahasan pertama. Saya ke Emerson dulu. Ya, Emerson atau Bung Emerson, yang ada di dalam Undang-Undang 1 2025 yang kemudian menghebohkan ini, yang tadi saya sebut isinya ngeri-ngeri sedap, itu apa sih kira-kira? Ya, paling tidak ada dua yang teridentifikasi ya. Pertama, disebutkan bahwa kerugian BUMN itu bukan kerugian keuangan negara. Yang kedua itu soal penyelenggara negara BUMN, direksi, komisaris maupun organ di bawahnya bukan penyelenggara negara. Nah, ini kalau bicara soal konsekuensi dalam konteks pemberantasan korupsi gitu ya, ini itu yang kemudian dimaksud dengan ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Kalau dulu kerugian keuangan negara itu di BUMN disebut sebagai kerugian keuangan negara dan itu bisa diproses oleh penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan maupun juga KPK. Nah, konsekuensi yang lain misalnya sebagai penyelenggara negara, direksi BUMN maupun komisaris wajib melaporkan LHKPN selain sebagai subjek orang yang bisa diproses secara hukum dalam kasus korupsi, begitu Nang. Jadi itu konsekuensinya ya dengan undang-undang ini. Tapi sebenarnya undang-undang ini kan seperti jadi lex spesialis ya, Mas Dadang ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomong soal keuangan negara ada undang-undang keuangan negara. Kita ngomong soal pemberantasan korupsi ada undang-undang Tipikor. Kita ngomong badan anti korupsi ada KPK. Ya. Nah, ini dengan situasi yang tabrakan akhirnya ya antara undang-undang lex spesialis dengan undang-undang BUMN baru ini, sebenarnya kalau kita mau baca lebih jauh prosesnya ya, undang-undang ini kan revisinya cepat sekali juga, dikebut lah ya, dan kita tahu sebenarnya salah satu tujuannya supaya Danantara itu segera di launching ya, karena dasar hukum dari Danantara itu kan di undang-undang ini gitu. Nah, ini gimana nih Mas masa depan governance BUMN kita dengan situasi peraturan undang-undang yang jadi tabrakan satu sama lain? Apalagi tadi Bung Emerson melihatnya dari sisi bahwa ya pemberantasan korupsi nggak bisa masuk lagi ke BUMN. Oke, jadi saya melihat ini ya, gejala ini politik bisnis dan politik ekonominya melampaui politik hukumnya, itu ya, melampaui politik pengembangan tata kelola.
korporasinya. Kita akan tahu bahwa BUMN itu kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir itu sedang bergulat, sedang berjibaku untuk membenahi tata kelolanya. Yang diharapkan kalau di prinsip OECD itu BUMN itu harusnya tetap punya posisi dan kualitas tata kelola yang setara dengan private sector gitu ya. Nah kita menuju ke sana itu belum selesai nih, mungkin baru 30%, 40% gitu ya. Kita baru saja menerapkan ISO 37001 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Itu pun masih banyak yang pro forma, formalitas gitu ya. Belum secara genuine dan sungguh-sungguh gitu untuk menerapkan. Nah dengan hadirnya undang-undang ini yang disebutkan oleh Bung Ison tadi, ini sebenarnya langkah mundur ya dari aspek politik hukum gitu ya. Dan aspek tata kelolanya. Ini akan membuat upaya pembenahan tata kelola itu bisa kendor tuh di BUMN. Apalagi ada iklim politik yang selama ini juga berkembang. BUMN ini tempat menaruh orang-orang pendukung tim sukses, ya pendukung pemerintah tim sukses begitu. Itu aja kita belum bisa menghilangkan ya, yang tidak berdasarkan merit system gitu, kita nggak bisa menghilangkan. Nah, hadir undang-undang ini, jadi ini sebetulnya ibarat anak kecil yang baru mulai jalan, ini kayak ditarik lagi ke belakang gitu. Jadi malah merangkak mungkin gitu ya. Jadi masa depan pembenahan tata kelola di BUMN itu nggak ada insentif apa-apa sebenarnya. Nggak ada ruang lagi, semangatnya udah nggak ada lagi gitu ya. Ini menurut saya bahayanya. Yang kedua juga tadi disebut bahwa di pasal misalnya pasal 4 yang mengatakan bahwa harta kekayaannya BUMN itu bukan kekayaan negara, lalu juga orangnya, subjeknya juga tidak masuk dalam kategori orang yang harus bertanggung jawab kepada hukum publik gitu. Ini juga bahaya. Mau dipisahkan atau tidak, ini kekayaan negara sebetulnya. Kekayaan negara itu kalau menurut saya secara esensi tidak hilang karena rumusan itu harusnya. Karena rumusan undang-undang itu gitu ya. Dia tetap yang memang harta yang dikumpulkan dari pajak, dari hasilnya BUMN ya, bukan dari wajib, hasilnya BUMN. Harusnya dia menjadi harta publik yang dipertanggungjawabkan kepada publik juga melalui rejim hukum publik. Ini kalau saya kabar buruk ya, kabar buruk bagi masa depan pembenahan tata kelola BUMN. Karena tidak memberi insentif yang bagus kepada atau tidak mendorong BUMN untuk membenahi. Ya. Oke. Bung Eson, ini kan beberapa lembaga penegak hukum sedang menangani perkara korupsi BUMN. Iya. Bahkan KPK kemarin juga mulai mengangkat lagi ya beberapa kasus. Nah ini bagaimana nasib mereka ini? Yang ditangani oleh KPK, apakah artinya batal demi hukum? Atau memang biarkan saja KPK mencalon semua prosesnya sampai nanti di ujung ada penengah gitu ya? Itu gimana menyikapi situasi seperti ini? Jadi kalau kasus-kasus itu sudah ditangani sebelum lahirnya undang-undang BUMN baru, itu masih tetap terikat di undang-undang yang lama. Artinya KPK bisa masuk, kejaksaan bisa masuk, atau kepolisian bisa masuk memproses kasus korupsi di BUMN ya. Nah, akan menjadi perdebatan nantinya ketika kasus itu baru misalnya terjadi ketika lahirnya undang-undang BUMN ini, itu apakah bisa ditangani atau tidak gitu ya. Tadi disinggung soal lex spesialis, kan menarik misalnya bicara soal keuangan negara, artinya ada undang-undang keuangan negara sebenarnya yang juga mengatur bahwa BUMN adalah bagian dari rejim keuangan negara. Nah ini kemudian jadi nanti akan jadi perdebatan hukum paling tidak ketika menangani kasus-kasus korupsi BUMN yang muncul gitu ya, yang diproses setelah lahirnya undang-undang BUMN ini, begitu Pak Tan. Nah cuma memang sebagai ilustrasi begini, kan kalau sekarang ini sedang menarik kasus korupsi di kejaksaan, misalnya kasus yang Pertamina Patra Niaga,
atau yang di KPK ada kasus ASDP ya, yang nilainya triliunan rupiah. Bayangkan kalau kasus itu terjadi setelah undang-undang BUMN ini muncul, artinya KPK nggak bisa tangani itu. Nah, jadi kasus ini hanya kasus pidana, kalaupun diproses itu bisa ke arah perdata atau ke arah pidana, atau misalnya dia mengklaim bahwa ini kan proses disebut sebagai resiko bisnis, itu mungkin dia bisa terhindar dari dua-duanya, kewajiban di aspek perdata maupun juga pidana. Nah, ini yang menurut kita semangatnya sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa kasus korupsi yang kita tangani sampai dengan langkah-langkah sejumlah BUMN gitu ya, sebenarnya mereka tuh agak jengah gitu, agak merasa bahwa tindakan bisnis mereka itu kok ditangani oleh penegak hukum, dalam hal ini adalah kejaksaan atau kepolisian gitu ya. Makanya mereka berapa kali gitu ya, sehingga saya ada 2-3 kali, 2 kali kalau tidak, upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus pasal Pasal 3. Pasal 2, pasal 3, plus juga soal BUMN sebagai keuangan negara. Ya. Nah, ini yang kemudian perlu diwaspadai ya. Jadi jangan-jangan memang semangat revisi undang-undang BUMN ini agar mereka tidak tersentuh secara hukum tuh oleh KPK, kejaksaan maupun juga kepolisian. Ini yang kemudian pembahasannya begitu, apalagi kalau kita lihat proses pembahasannya sangat pilat tuh. Jadi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian sosialisasi juga nggak muncul. Kalau bicara soal semacam naskah akademik, itu katanya naskah akademik yang beredar itu dengan yang draft undang-undang yang sekarang disahkan itu berbeda, agak jauh gitu ya. Jadi ini yang kemudian kita lihat memang ada atau kolaborasi misalnya dari barangkali misalnya beberapa misalnya petinggi di BUMN dengan misalnya politisi agar segera lahir revisi undang-undang BUMN baru dan kemudian menghapus kemungkinan BUMN bisa diproses oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Mas Dadang, ini kenapa sih BUMN itu begitu gigih berjuang supaya tidak masuk radar negara gitu ya, dari sudut pandang tadi politik hukum? Kenapa begitu gigihnya mereka melakukan itu? Padahal di satu sisi ya BUMN kita ini kalau kita bandingkan dengan misalnya yang dimiliki oleh Cina ya, itu kan ruang kendalinya skema pengawasannya segala macam itu kan jauh sekali ya. Kita ini yang merumuskan kebijakan undang-undang BUMN adalah mereka yang nanti akan mengatur BUMN gitu pada saat yang sama gitu ya. Tadi disebutkan juga sama Mas Dadang ya, bagaimana kita mau punya harapan yang besar terhadap peningkatan tata kelola BUMN kita kalau BUMN itu sendiri masih jadi mainan dalam tanda petik para elit partai politik dan politisi itu. Apakah memang ini tujuannya supaya kalau saya main kotor ya kemudian rugi sana sini, bangkrut ya nggak perlu diproses secara hukum lah gitu, atau memang pada kenyataannya ada juga misalnya quote and quote ketidakjelasan penegak hukum dalam menjerat kasus tertentu yang itu terjadi di BUMN. Ini gimana sih, Max? Iya, jadi kalau menurut saya ada, memang dua-duanya ada ya. Jadi ada fenomena memang penegakan hukum yang tidak profesional gitu ya, yang membuat mungkin memang ada, bahkan ada gitu ya. Saya pernah menjadi bagian untuk mencoba meluruskan proses itu. Business assessment rule-nya dikriminalisasi gitunya. Nah, ini kan problemnya beda dengan kalau yang sebetulnya yang disebutkan Bung Nison tadi itu sebenarnya dekriminalisasi gitu ya. Ini ada kriminalisasi terhadap keputusan bisnis para pejabat di BUMN, itu tidak bisa direspon dengan dekriminalisasi di aturannya. Ini terlalu gede, gitu ya, terlalu gede taruhannya, yang dikorbankan terlalu banyak, gitu ya.
Harusnya yang diurus adalah bagaimana penegakan hukumnya lebih berintegritas, bagaimana business judgment rule-nya diawasi secara ketat. Sebenarnya di situ problem kita, bukan dihilangkan sifat pidana dari tindakan penyalahgunaan kewenangan untuk merugikan negara, gitu ya, keuangan negara. Itu kalau saya. Dan begini ya, BUMN kalau contohnya dibandingkan dengan negara lain, mereka mungkin tata kelolanya sudah baik begitu ya. Jadi berhak menuntut jangan terlalu cawe-cawe negara, regulator saja gitu ya. Karena mereka memang sudah bisa dipercaya, sudah bagus tata kelolanya. Tapi ini kan kayak anak yang masih nakal, suka ngentit uang itu, tapi minta bebas, nggak diawasi gitu ya. Nah ini kalau saya yang tidak tepat, apalagi saya menduga ini ada sesuatu gitu ya, agenda-agenda memang menghindari akuntabilitas publik. Kelihatan dari bikin undang-undangnya saja, itu menghindari akuntabilitas publik, menghindari partisipasi gitu. Karena dia ada agenda-agenda yang sebetulnya kalau publik tahu sejak awal pasti akan dikritik, ya, gitu ya. Karena itu kalau mau ditarik kepada Undang-Undang Dasar pasal 33, ini ada bias sebetulnya. Ini yang saya sebut, ini beresiko secara konstitusional undang-undang ini. Itu sih. Oke, nah dengan sudah kadung lahirnya undang-undang ini ya, dan bagaimanapun akhirnya ini akan menjadi landasan hukum baru. Kita tahu di dalam undang-undang ini sebenarnya sebagian besar ngomong soal danantara ya. Itu kenapa setelah undang-undang ini lahir langsung ada peluncuran gitu. Padahal kalau kita rujuk kepada janji kampanye Prabowo, danantara ini kan nggak pernah ada. Dia tiba-tiba muncul. Seperti juga Jokowi dengan IKN nih, yang juga di tengah jalan tiba-tiba nongol gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh publik dalam merespon lahirnya undang-undang ini? Untuk misalnya meluruskan undang-undangnya, memperbaiki substansinya ya, karena ini sudah jadi undang-undang. Dan kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa diambil oleh mereka? Ya, kalau publik misalnya apa yang bisa dilakukan paling tidak judicial review ya, ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan tadi soal kerugian BUMN itu dianggap bukan kerugian negara. Kita harus kembalikan ke semula gitu ya. Jadi keuangan BUMN itu masuk ke rejim keuangan negara. Jadi kalaupun ada kerugian itu adalah kerugian negara. Jadi rujukannya gitu. Bahkan sebenarnya KPK sendiri sebenarnya bisa masuk tuh, KPK atau penegak hukum yang lain masuk untuk mempersoalkan itu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak hanya mengandalkan publik tapi juga bisa dilakukan oleh lembaga negara. Dalam ini misalnya penegak hukum. Di luar itu sebenarnya karena ini kan masih bisa dikatakan akan masih simpang siur ya, artinya kalau menurut saya tetap saja ya, diuji coba atau misalnya penegak hukum juga tidak ragu-ragu kalau ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh BUMN dan memang ada indikasi korupsinya gitu ya, tetap harus diproses gitu. Jadi ini bentuk perlawanan terhadap proses penyusunan undang-undang yang menurut kita juga dianggap bermasalah ya. Jadi tidak partisipatif, prosesnya cepat, tanpa ada naskah akademik yang bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Nah, Mas Dadang ada tambahan? Saya ya, ini asumsi Vicky ya. Asumsi jika JR tidak berhasil, lalu penegak hukum juga diuji di pengadilan, di pra-peradilan ternyata kalah harganya. Lalu apa? Gitu. Satu menurut saya publik harus melakukan pengawasan jauh lebih ketat. Ya, bagaimana pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Danantara ini gitu. Karena kan benih-benih konflik kepentingannya sudah ada di awal gitu ya, dan dengan melihat juga praktek politik selama ini terhadap BUMN begitu, itu kayaknya risiko integritasnya tinggi nih ya. Oleh karena itu pengawasan oleh publik harus jauh lebih tinggi. Itu satu. Yang kedua, DPR harusnya melakukan pengawasan ya. Harusnya DPR, tetapi kita kan juga ini yang bikin undang-undang mereka itu ya.
yang bikin DPR itu kan ada yang tidak setuju sebetulnya. Itu ya kelompok itu harusnya bergerak. Nggak tahu ini partai PDIP atau apa yang mungkin mereka kemarin tidak setuju ketok palunya, gitu ya, harusnya tetap bersuara. Kedua, media penting untuk itu. Lalu juga kalau ini nanti beroperasinya, berinvestasinya sampai ke luar negeri dan global ya, global, ini jejaring global masyarakat sipil harus diperkuat untuk melakukan pemantauan. Jadi misalnya BO-nya, perusahaan yang dapat investasi ini ada hubungannya enggak nih dengan kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh ini kelompok pendukung Danantara ini. Ada kelompok politik, kelompok ekonomi yang di sekitar di sini kan. Saya kira itu. Oke. Sahabat integritas, tentu kita juga memanggil sahabat integritas untuk ikut bersama-sama mengawasi bayi yang baru lahir yang namanya Danantara, yang lahirnya itu sendiri juga dari rahim yang bermasalah. Ya, undang-undang BUMN dengan berbagai macam manuver politik yang ini sebenarnya juga mengancam ya tata kelola BUMN secara keseluruhan. Bukan hanya Danantara, tapi BUMN secara keseluruhan. Nah, ini bahasan yang sangat menarik, tapi sayang karena ini menjelang buka puasa kita harus sudahi. Karena ini juga di bulan puasa, kami bertiga mengucapkan selamat berbuka puasa kepada sahabat integritas sekalian. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.